Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Suhandri, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Yogyakarta, program studi informatika dengan nomor peserta 2015 0271 3424. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melakukan uji kinerja kegiatan pembelajaran di kelas 10 SMA Negeri 2 Kuningan pada elemen sistem komputer dengan submateri perangkat keras komputer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak hadir? Berapa orang? Siapa aja? Oh, 2 orang. Bentar ya, ini kelas 10 ya, sebentar. Oh, ini dia. Yang nggak hadir siapa namanya? Nazwa. Sakit izin Alfa? Izin. Oke. Terus siapa lagi? Oh, Viola. Viola kenapa Viola? Sakit Viola. Oke, ada lagi? Enggak ada lagi. Viola sakit apa tadi? Tipes. Oh, tipes. Udah berapa hari? 4 hari? Waduh, udah lama juga ya. Udah pada nengokin? Udah ya, udah alhamdulillah. Oke. Baiklah, berarti yang enggak hadir itu 2 orang, yang izin 1, yang sakit 1. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin mengingatkan terlebih dahulu peraturan yang ada di lab komputer. Yang pertama adalah coba kalian cek dulu kanan kiri kalian, sekitar kalian ada sampah atau enggak, di atas meja, di bawah meja. Enggak ada? Kalau ada sampah diambil, dibuang ke tempat yang sudah disediakan di luar ya. Kemudian peraturan yang selanjutnya, kalian tidak boleh membawa makan dan minum ke dalam lab komputer. Takutnya nanti minumannya tumpah, kena komputer, rusak. Dan selanjutnya nanti pada saat selesai pembelajaran, komputernya jangan lupa dimatikan. Kemudian dirapikan kembali posisi kursi-kursi seperti semula. Ya, begitu ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sistem operasi. Nah, sistem operasi itu adalah software. Software itu termasuk bagian dari sistem komputer. Kemarin kan sudah kita pelajarin sistem komputer itu ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama apa? Software, hardware, dan brainware. Jadi ketiga bagian ini harus saling berhubungan, berkaitan. Nggak boleh ada salah satu yang nggak ada. Misalkan software yang nggak ada, hardware itu kan nggak bisa dipakai. Kalau misalkan hardware yang nggak ada, software juga nggak tahu nih mau diinstal atau dipasang di mana, kan harus ada hardware. Kemudian kalau brainware itu adalah skill manusianya. Manusia itu bisa nggak? Orang itu bisa nggak menggunakan komputernya? Kalau orang itu nggak bisa menggunakan komputer, percuma. Software atau hardware secanggih apapun itu nggak bakal bisa dipakai gitu ya. Intinya semuanya harus saling berhubungan. Sistem komputer itu ada 3 bagiannya, software, hardware, dan brainware. Nah, Bapak ingin memberikan sedikit motivasi. Kemudahan yang kalian nikmati saat ini itu karena perkembangan teknologi. Teknologi zaman dulu dan zaman sekarang itu sangat berbeda, dan perkembangannya itu sangat cepat. Zaman dulu itu nggak ada yang namanya handphone, nggak ada juga yang namanya komputer. Jadi di setiap negara itu mungkin cuma 1 komputer doang, dan itu ukurannya sebesar rumah, sebesar ruangan ini. Kemudian teknologi itu semakin berkembang, semakin cepat. Jadi nggak seruangan ini, nggak sebesar ruangan, berubah menjadi setengah ruangan, berubah lagi ke generasi selanjutnya sebesar meja, berubah lagi ke generasi selanjutnya yang seperti sekarang kalian lihat yang di depan, ada all-in-one, ada PC desktop, dan ada laptop. Dan semakin canggih lagi ke depannya itu, yaitu komputernya bisa digenggam dengan satu tangan, yaitu apa?
yaitu handphone ya. Dengan handphone, berbagai macam hal kegiatan atau apapun yang kita lakukan itu menjadi lebih mudah gitu ya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mempelajari tentang perangkat keras atau hardware komputer ya. Nanti kita bakal mempelajari apa aja itu hardware komputer, apa aja fungsi-fungsinya, kemudian bagaimana cara kerjanya. Jadi untuk hari ini tujuan pembelajarannya adalah mempelajari tentang perangkat keras komputer. Oke, baik, sebelumnya Bapak mau nanya nih ya. Kira-kira kalian pernah nggak melihat laptop atau komputer itu yang susah dinyalain? Pernah ya, itu laptopnya harus dicolokin baru bisa nyala. Pernah ya? Nah itu kira-kira penyebabnya apa tuh? Adaptornya rusak. Kemudian? Baterainya rusak. Kabelnya rusak. Ada lagi? Overheat, korslet ya, dan lain-lain. Masih banyak penyebabnya komputer kalian bisa rusak seperti itu. Kemudian Bapak mau nanya lagi nih. Kalau misalkan kalian punya handphone atau laptop atau komputer itu dinyalain terus menerus 24 jam nonstop tanpa henti, kira-kira apa yang bakal terjadi nih? Ngeblank, panas, terus baterainya ngedrop ya. Ada lagi? Nge-lag juga ya. Nah, oke, jadi banyak banget nanti kerusakan-kerusakan yang bakal dialamin oleh perangkat keras kalian. Gitu ya. Untuk memperjelas tentang perangkat keras komputer atau hardware, Bapak akan menampilkan sebuah video dan akan menjelaskannya juga nanti. Kalian coba saksikan dulu ya. Perhatikan video yang bakal Bapak jelaskan ke depan. Pada video ini kita akan mempelajari tentang pengenalan komputer dan perangkatnya. Jangan lupa untuk menekan klik tombol subscribe-nya, like dan komen sebelum Anda menyimak video animasi berikut ini. Dunia saat ini telah memasuki era digital. Sebagian besar kehidupan kita, komputer sangat membantu pekerjaan sehari-hari seperti untuk menghitung, berkomunikasi, hiburan, dan lainnya. Dengan adanya komputer, pekerjaan menjadi cepat. Hampir di setiap segala bidang, komputer sangat berperan, mulai dari bidang kesehatan, bidang usaha dan bisnis, bidang pendidikan, bidang hiburan, bidang komunikasi, bahkan sampai bidang pertahanan dan keamanan. Oke, sudah ya. Bapak akan menjelaskan sedikit tentang perangkat keras komputer. Di sini kita akan mempelajari apa itu hardware. Hardware itu adalah perangkat keras komputer yang dapat dilihat dan dirasakan terdiri dari 4 komponen sistem komputer, yaitu input, proses, output, dan storage. Kemudian cara kerjanya, kegunaannya itu untuk menerima inputan, kemudian memproses informasi, menghasilkan keluaran atau hasil output, dan menyimpan sebuah file atau dokumen. Lalu cara kerja hardware itu ya seperti ini. Ada input, kemudian diproses. Inputnya menggunakan keyboard ataupun mouse ataupun apapun yang bisa dimasukkan ke dalam komputer. Kemudian diproses oleh CPU dan dikeluarkan menggunakan perangkat output, yaitu bisa printer ataupun monitor, dan disimpan ke dalam penyimpanan storage. Nah, ini adalah beberapa bagian-bagian yang ada di dalam komputer. Perangkat inputnya bisa berupa keyboard, kemudian bisa berupa mouse, dan kemudian bisa berupa mic masukin suara ke dalam komputer. Lalu kita akan lanjut membahas perangkat proses. Perangkat proses itu bisa termasuk motherboard. Dia untuk memproses atau terminalnya sirkuit menghubungkan antara perangkat-perangkat yang lain. Kemudian ada prosesor, ini perangkat proses di dalam komputer. Ada memori RAM, ini juga termasuk perangkat proses. Kemudian ada perangkat storage, yaitu media penyimpanan bisa berupa USB ataupun berupa CD-ROM. Nah, ini semua perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer. Nah, kira-kira dari video atau penjelasan Bapak ada yang masih belum paham nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada? Ya, gimana?
kan RAM sama hard disk itu sama-sama untuk menyimpan data. Nah, bedanya itu apa sih, Pak? RAM dan hard disk. RAM itu adalah random access memory yang biasa disebut memori. Kalau hard disk itu adalah penyimpanan eksternal. RAM itu penyimpanan internal ya. Kalau di handphone kalian tuh seperti itu, ada internal dan eksternal. Kalau penyimpanan internal atau memori itu biasanya menyimpannya cuma sementara. Jadi tidak disimpan selamanya di situ. Beda dengan hard disk. Kalau kalian menyimpan file ataupun dokumen yang lain di dalam hard disk, itu nggak bakal bisa hilang kalau belum dihapus sama kalian. Kalau RAM tanpa dihapus pun hilang. Dia cuma penyimpanan sementara. Ibaratnya adalah RAM itu meja kerja kita. Jadi semakin lebar RAM-nya, semakin besar RAM-nya, semakin lebar meja kerja kita. Jadi semakin cepat kerjanya. Kalau misalkan mejanya kecil, RAM-nya kecil, kita cuma bisa mengerjakan bagian-bagian kecil-kecilnya saja. Tapi kalau mejanya besar, kita bisa mengerjakan sekaligus pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi lebih cepat. Semakin besar memori RAM-nya, semakin cepat. Kalau semakin besar hard disk-nya, nggak berpengaruh dengan kecepatan. Ya, oke. Jadi seperti itu ya, jelas ya. Nah, ada lagi nggak yang mau bertanya? Yang ingin ditanyakan kira-kira ada lagi nggak? Ya, boleh. Kalau komputernya tidak menyala terus kayak ada blip-blipnya itu apa, Pak? Jadi komputernya itu nggak nyala, bunyi bip gitu ya, pada saat dinyalakan itu bunyi bip. Itu kira-kira ada yang tahu nggak apanya yang rusak? Yang rusak itu adalah CMOS. Tahu CMOS? Atau memorinya. Jadi bisa dicek memorinya atau CMOS-nya. Kalau misalkan memorinya normal, nggak ada masalah, berarti CMOS-nya yang bermasalah. CMOS adalah baterai kecil yang ada di dalam komputer. Nah, itu kalau jamnya ngaco, berarti CMOS-nya ngaco, CMOS-nya rusak, atau CMOS-nya sudah habis baterainya. Jadi nanti muncul bunyi bip. Atau memorinya itu nggak neken, nggak ngepas, itu juga bisa jadi bunyi bip. Gitu ya, kendalanya seperti itu. Ada lagi? Yang mau bertanya, silakan. Cukup? Cukup ya. Oke, baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak akan membagi kelompok. Satu kelompok itu 6 orang ya. Bapak menggunakan aplikasi Spinwheel aja. Oke, sekarang Bapak coba masukin dulu nama-nama kelompoknya, dan di sini sudah ada, Bapak siapkan nama-nama kelompoknya. Kita menggunakan nomor urut absen saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita ambil kelompok 1 dulu. Kira-kira siapa aja? Kelompok 1 6 orang. Oke, nomor 4 ketua kelompok 1 ya. Kita lanjut cari 5 orang lagi untuk kelompok 1. Nomor 3 masuk ke kelompok 1. Oke, absen nomor urut 3 masuk ke kelompok 1. Kita cari 4 orang lagi. Absen nomor urut 12 masuk ke kelompok 1 ya. 3 orang lagi kita ambil. Absen nomor urut 19 masuk ke kelompok 1. Kita ambil 2 lagi ya. Kita ambil 2 lagi untuk kelompok 1. Nomor absen 1 masuk ke kelompok 1. 1 orang lagi kita ambil untuk masuk ke kelompok 1. Absen nomor urut 13. Oke. Nah. Oke, kita lanjut. Oke, kelompoknya sudah terbentuk. Silakan kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini. Ya, silakan. Sesuai kelompoknya masing-masing ya. Sudah sesuai kelompoknya? Sudah.
Bapak ingin mendemonstrasikan. Jadi coba lihat dulu ke depan. Ada yang sudah menginstal aplikasinya? Coba Bapak lihat sebentar. Nah, Bapak akan mendemonstrasikan aplikasi HRPC. Kalian install dulu ke handphone kalian, kemudian kalian buka menunya. Ya, di dalam menu ini ada menu materi, kemudian ada evaluasi, ada AR scan, dan ada menu petunjuk. Kalian bisa baca-baca materinya di sini. Di dalam materi itu ada tombol download, karena di sana ada target image yang bakal digunakan untuk scan kamera ya. Kemudian di sini ada juga evaluasi, kalian bisa tes pengetahuan kalian tentang perangkat keras. Nanti muncul nilainya secara otomatis. Dan ada juga petunjuk cara penggunaan kamera AR scan-nya itu. Nah, kalian silakan gunakan aplikasi AR scan, kemudian kalian arahkan ke gambar yang ada di materi, di download, kemudian kalian lihat perangkat keras yang sudah disediakan target image-nya di aplikasi itu. Nah, setelah kalian scan, nanti gambarnya akan muncul dalam bentuk hologram 3 dimensi yang bisa kalian amati. Oke. Silakan di-download dulu. Sudah di-download? Sudah ya, sudah dipasang ke handphone masing-masing? Sudah. Nah, silakan kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Bapak akan membagikan LKPD. Kalian silakan kerjakan LKPD-nya ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Oke, kerjakan ya. Kelompok 2? Kelompok 2. Oke, kelompok 3 ini ya? Kelompok 3. Kelompok 4? Kelompok 4. Kelompok 5? Kelompok 6 ya? Ini kelompok berapa? Oh 6. Oh 6 sebelah sini ya? Apa sebelah sini? Oh iya. Oke. Kelompok 5, kelompok 6. Nah, coba kalian perhatikan dulu. Di situ ada soal. Soalnya adalah untuk kalian ditugaskan untuk membuat video animasi, atau bukan video ya, media animasi sederhana tentang perangkat keras komputer. Jadi kalian buat media animasi sederhana, pengertian perangkat keras komputer, fungsinya dan cara kerjanya itu seperti apa, menggunakan animasi sederhana. Silakan kalian dibagi tugasnya masing-masing. Jadi setiap kelompok punya tugas masing-masing ya. Kelompok 1 berapa orang nih? Oh, yang 2 orangnya nggak masuk ya? Boleh, silakan. Yang 1 buat editing, yang 1 buat ngerjain LKPD, yang satunya untuk membuka aplikasi. Ya, dipelajarin yang ada di dalam aplikasi. Aplikasinya dipelajarin. Itu gimana? Bisa? Bisa ya? Ini ngeditnya pakai aplikasi apa nih? Lagi pakai Blender sama Plotagon. Oh, pakai Blender sama Plotagon ya. Oke, bagus, siap. Dilanjut ya. Aplikasinya bisa dibuka nggak? Bisa. Coba dicoba. Ini yang satunya coba. Coba itu aku yang sini aja sini. Kamu coba yang sini. Nah, itu muncul ya hologramnya. Coba yang lainnya. Coba yang lainnya, coba muncul nggak? Nah, itu ada alat input. Ini kelompok 2 gimana? Kelompok 2? Sudah? Pakai aplikasi apa editingnya? Oh, pakai Adobe. Wih, keren ya pakai Adobe. LKPD-nya jangan lupa dikerjain. Aplikasinya bisa nggak? Bisa. Coba lihat hologramnya. Muncul nggak hologramnya? HP kamu mana yang satunya? Ya, sini coba. Ya. Kamu di sini. Kamu di sini aja. Ya. Ulang. Nah, coba sekarang kalian mulai edit, mulai proses editingnya. Bahan-bahannya itu ada di menu materi ya. Kalian bisa download bahan-bahannya di sana. Jadi kalian tinggal edit aja, tinggal di compile aja. Ya. Silakan. Ini kelompok 3 ya? Oh, kelompok 4. Yang ini kelompok 3. Ini kelompok 3 gimana? Udah bisa belum? Lagi bikin video animasi pakai aplikasi apa nih? Dia pakai website
Oh, pakai Canva. Oh, animation. Oh, kayak Canva ya, mirip-mirip gitu ya. Oke, nah ini aplikasinya nih. Dicoba dulu, coba. Bisa nggak aplikasinya? Neng, sempit Neng, geser dikit dong. Coba muncul nggak hologramnya? Nah, itu ya, muncul ya gambarnya ya, hologramnya. Nah, ini kelompok berapa nih? Kelompok 4 ya? Kelompok 4, aplikasi editingnya pakai apa nih? Nanti buka dulu. Nah, ini kan aplikasi editingnya teh langsung dari web ya. Kira-kira ada masalah nggak? Berat atau lemot atau apa gitu? Agak sedikit nge-lag sih. Agak nge-lag ya. Oke lah, sok dilanjut aja ya. Nggak usah terlalu ambil yang susah-susah. Bahannya sudah ada di materi, di menu materi, tinggal di-download, kalian tinggal edit aja. Ya, nanti tinggal di-publish gitu. KPD-nya jangan lupa dikerjakan. Ini kelompok berapa? 5. Kelompok 5. Oke, ini ngeditnya pakai apa nih? Adobe apa nih? Adobe Express. Oh, Adobe Express. Wih, mantep ya. Nah, itu bahan-bahannya kalau kurang jelas atau nggak lengkap di aplikasi ARPC, kalian boleh, iya, di aplikasi itu kan ada menu materi. Nah, di menu materi itu ada tombol download. Itu kalian bisa ambil bahan-bahannya dari situ. Jadi nanti tinggal diedit aja. Iya, tinggal dimasuk-masukin, tinggal diedit, publish, diupload gitu. Ya. Oke, kelompok 5 berarti udah paham. Kelompok 6? Kelompok 6 pakai aplikasi apa editingnya? Non? Oh, pakai Canva juga. Ya udah, sok dilanjut ya. Coba lihat aplikasinya bisa nggak dipakai? Ya udah, oke lah, nggak apa-apa. Oke, silakan yang sudah selesai boleh maju ke depan untuk presentasi. Ada yang sudah selesai? Ada. Kelompok berapa nih? Kelompok 1 ya? Kelompok 1 udah selesai. Videonya udah dikirim belum? Oh, udah nih ya, udah dikirim videonya. Oke, sebentar. Mana sih? Sebentar ya, informatika. Oh, ini dia. Nah, ini dari kelompok 1 ya. Dari kelompok 1 videonya sudah dikirim. Kita coba perhatikan ya ke depan. Kita saksikan tayangan video dari kelompok 1. Bentar, Bapak perbesar dulu. Ini gimana cara memperbesarnya? Teman-teman kalian suka openingnya enggak? Nah, ini. Jadi sekarang Oke, ini adalah video animasi tentang perangkat keras komputer yang sudah dibuat oleh kelompok 1 ya. Kelompok 1 udah selesai. Kelompok yang lain udah selesai belum? Sudah ya. Oke, sekarang kita tampilkan dulu untuk presentasi dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan, presentasi. Lupa, bentar ya. Nih, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hardware. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hila Fadila Awaliyah dan rekan saya Muhammad Emirazi Adi Putra. Langsung saja kita lihat videonya. Oke, silakan dimulai. openingnya enggak. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen komputer. Yang pertama yaitu CPU. CPU atau unit pemrosesan pusat adalah komponen perangkat keras yang merupakan unit komputasi inti di sebuah komputer, server. Server dan perangkat pintar lainnya mengubah data menjadi sinyal digital. Baik, sebelum presentasi ini saya tutup, apakah ada yang mau ditanyakan atau dari materi tersebut kurang jelas? Oke, silakan. Ada yang mau bertanya nggak? Ya, kalau ada yang mau nanya silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, kamu gimana? Silakan.
Dila itu bikin videonya pakai aplikasi apa? Nah itu kamu bikin videonya pakai aplikasi apa katanya? Bikin videonya pakai aplikasi apa? Ini karena anak-anak mungkin baru lihat. Oke. Baik, untuk aplikasi yang digunakan untuk videonya. Yang pertama itu Blender yang kayak buat 3 dimensi gituan bisa kelihatan. Dan yang kedua itu OBS untuk merekam desktop saya. Jadi ada dua aplikasi ya. Jadi ada dua aplikasi yang digunakan untuk editing video animasi perangkat keras. Yang pertama itu Blender, kemudian OBS Studio. Ya, gitu. Udah pernah pakai belum? Belum ya. Nah, nanti kalau mau belajar silakan nanya-nanya sama mereka ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Satu orang pertanyaan lagi deh. Satu orang lagi silakan yang ingin bertanya. Ada? Iya, Jilan, sok Jilan. Silakan. Boleh nanya boleh jelasin lebih lagi nggak mengenai proses hardware itu kayak gimana? Contoh prosesnya? Ya, Jadi bisa dijelaskan lebih jauh nggak tentang cara kerja hardware itu seperti apa? Jadi untuk cara kerja hardware, aku akan menggunakan contoh deh. Semisalnya pengen ngeprint dokumen ya. Cara kerjanya itu menggunakan input dari mouse, terus nanti bakal diprosesin, terus nanti output melalui printer. Kayak gitu aja. Jadi intinya di input dulu menggunakan mouse atau keyboard, kemudian diproses oleh komputer atau CPU, dan nanti hasilnya itu di print menggunakan printer. Jadi cara kerjanya itu seperti itu ya perangkat keras. Kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Ya, oke, kalau sudah cukup jelas silakan kembali ke tempatnya. Ya. Baik, Sekian dari kami. kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah maju mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, dari video-video yang sudah dipresentasikan, kira-kira gimana hasilnya? Bagus nggak? Bagus ya. Nah, dari video-video yang sudah ditampilkan, itu sudah bisa mewakilkan apa itu perangkat keras komputer, fungsinya apa, dan kemudian cara kerjanya itu seperti apa. Ya, jadi untuk hari ini materi kita kesimpulannya apa nih? Ada yang tahu nggak kesimpulannya? Silakan. jadi kesimpulannya itu bahwa hardware adalah perangkat keras komputer yang terdiri dari 4 bagian, yaitu perangkat input, perangkat proses, perangkat output, dan perangkat penyimpanan. Ya, jadi kesimpulan untuk materi kita hari ini adalah perangkat keras itu terbagi menjadi 4 bagian. Ada input, proses, output, dan penyimpanan. Perangkat inputnya apa aja? Ada yang tahu? Keyboard, mouse, mic, dan lain-lain. Prosesnya? Motherboard, RAM, prosesor, dan lain-lain ya, banyak ya. Kemudian yang outputnya apa aja? Printer, monitor, speaker, dan yang lainnya. Kalau buat penyimpanannya? USB, CD-ROM, bisa nggak Google Drive? Bisa ya, buat penyimpanan bisa Google Drive. Nah, oke. Untuk materi selanjutnya, minggu depan kita akan mempelajari tentang brainware. Ada yang tahu brainware? Brainware adalah skill, kemampuan manusianya itu, bisa nggak menggunakannya gitu ya. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya menginstal sistem operasi ke komputer, atau menginstal aplikasi-aplikasi yang lainnya. Dan juga kita nanti bakal belajar untuk merakit komputer. Itu ya materi untuk minggu depan. Oke, baik. Bapak rasa untuk pertemuan kali ini Bapak rasa sudah cukup. Ya, mungkin ada yang masih belum mengerti, ada yang mau ditanyakan, silakan. Cukup ya? Sudah jelas ya? Sudah mengerti semua? Oke, sebelum kita akhirin, jangan lupa komputernya di-shutdown dulu. Di-shutdown, kemudian nanti bangkunya dirapikan kembali seperti semula. Sudah dimatikan? Sudah ya? Nah, Bapak rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.